kata-kata apa yang kamu maksud. Oke. Hai, halo, selamat pagi. Oke. Perkenalkan, saya Johan Subrito. Saya adalah seorang aktor dan saat ini saya akan ngobrol-ngobrol dan membagi-bagi tips tentang acting. Tapi yang kita bahas saat ini adalah tentang untuk adegan fighting ya, dan juga komedi. Tapi komedi nanti saya pisah dengan video yang satu lagi ya. Kalau untuk yang sekarang kita coba yang untuk fightingnya, karena memang hari ini kebetulan memang adegannya banyak adegan fighting dan saya harus menghafal koreonya juga. Itu lumayan sulit sekali, dan yang tentunya yang lebih sulit lagi tentu bagaimana cara kita biar tidak bisa lepas dari karakter itu pada saat kita acting. Jadi pada saat kita berantem, adegan berantem itu kita fokus di koreo tapi tidak fokus pada acting kita dalam karakter itu. Jadi kadang suka lepas, itu yang sulit sekali ya. Dan kalau pada saat itu pasti sutradara langsung bilang cut dan dia akan minta ulang, jadi pasti akan ketahuan. Walaupun kita lagi berantem jungkir balik ya, tetap bisa ketahuan karena mata sutradara itu sangat jeli sekali. Jadi hati-hati pada saat kita beradegan, harus benar-benar fokus dan harus betul-betul all out lah ya. Kalau menurut saya harus all out. Setiap scene, di setiap take yang kita ambil harus coba-coba untuk maksimum. Oke. Jadi yang saya biasa lakukan adalah kalau saat saya tahu akan ada adegan fighting, misalkan nanti adegannya adalah dikeroyok preman ya, kemudian berantem, dan kemudian di situ saya kalah, kemudian ditolong lagi sama orang, dan kemudian saya dan orang itu akan berantem dengan preman itu gitu ya. Jadi adegannya seperti itu, misalkan seperti itu ya. Oke. Yang saya harus ulas di sini bukan hanya sekedar gerakan koreonya saja, bukan hanya itu ya, tapi bagaimana ekspresi kita pada saat dicegat perampok itu ya. Terus kita tuh siapa di situ. Jadi karena beda-beda ya, karena misalkan gini, kalau kita orang yang sudah terlatih berantem, terus begitu ketemu dengan perampok itu tatapan kita, terus reaksi badan kita itu tentu akan beda dengan orang yang nggak pernah latihan berantem. Mungkin dia hanya sekedar orang biasa yang olahraga jarang ya. Jadi dia akan lebih kaget lagi dan lebih shock, terutama shocknya itu ya yang harus diperlihatkan, dan itu pasti akan ada close up untuk melihat ke bagian wajah yang betul-betul kelihatan kalau dia tuh orang yang istilahnya itu cupu lah ya gitu. Nah di sini saya berperan sebagai seorang yang memang badannya biasa ya, secara struktur tubuh biasa, tapi sering beradegan fighting. Karena saya juga di situ sebagai peran orang yang ikut latihan silat segala macam. Jadi pada saat ada perampok itu tentu akan pandangan mata juga udah beda dengan orang yang tidak pernah itu ya dirampok. Itu kita ketemu penjahat, jadi akan beda. Jadi ekspresinya akan beda. Oke, kita akan contohkan ya. Misalkan orang yang belum pernah ketemu dengan sosok penjahat. Oke, jadi mungkin orangnya dari looknya aja udah nggak mungkin seperti ini. Looknya aja mungkin dia akan rambutnya mungkin saya akan coba ya. Ntar lagi bikin video gue. udah mulai pada ngeliatin di krunya, jadi kita mulai siap-siap. Tapi nggak apa, kita masih ada waktu ya. Ini belum make up juga, masih lama. Oke, mungkin seperti ini dan seperti ini. Oke. Pada saat dirampok, pada saat didatengin sama penjahat itu, tentu dia akan bengong, dia akan lemes, dan dia akan berani natap matanya. Itu udah pasti gitu. Ya, jadi dia kebanyakan malah ngelihat benda-benda yang misalkan handphonenya, tasnya, dia akan malah lihat seperti itu. Biasanya seperti itu. Oke. Jadi agak paniknya seperti itu. Tapi beda sama orang yang terlatih, ya, orang yang suka latihan bela diri atau mungkin rajin olahraga, itu juga dia lebih tanggap, lebih refleks, lebih berani minimal ya. Oke, mungkin perawakannya akan seperti ini, atau mungkin dia bisa belah tengah atau lebih gondrong, lebih serem gitu ya. Oke. Kita coba mainan rambut aja, mainan ekspresi ya. Oke, mungkin pada saat ini 1, 2, 3, 4 ada perampok, langsung dia akan tatapannya juga udah mulai tajam. Dan pada saat itu kamera harus kita harus tahu kamera tuh seperti apa, angle yang diambil tuh harus tahu. Jadi misalkan hari ini yang kita ambil saat ini yang di take itu adalah MCU atau mungkin close up-nya atau mungkin padatnya bagaimana, kita harus tahu. Jadi kita harus
Jadi kalau kita pikir ini bakal close up ya, terus ternyata yang diambil MCU ya nggak ini ya, nggak bisa gitu. Jadi kita harus benar-benar tahu kamera tuh maunya kemana. Ikutin itu ya, itu apa triknya sih sebenarnya itu. Nah begitu saat kita sudah mulai dapet ekspresi orang itu, karakter seperti apa, terus dari background story-nya seperti apa orang ini, ya orang kita perankan ini, baru kita masuk ke koreo. Nah di koreo ini masuk lagi kembali kita ke karakter tadi. Orang yang jago silat, berantemnya jago berantem, lebih cepat, lebih ini ya, ekspresinya dia nggak seperti udah biasa banget berkelahi gitu. Tapi kalau misalkan orang yang sekedar ketakutan tapi dia pengen ngelawan, itu udah kelihatan beda. Jadi tangannya aja mungkin udah gemeter tapi dia pengen ngelawan. Nah itu juga sebuah karakter yang harus kita mainkan gitu. Dan itu cukup sulit menurut saya ya, karena kita harus main di koreo silat atau berantem, tapi kita sebagai orang yang cupu, yang takut tapi terpaksa melawan. Nah itu susah banget itu ya. Jadi kelihatan banget kalau kita lepas dari karakter, itu akan jelek kelihatan di kamera. Oke. Nah untuk di bagian ini kita bahas hanya di acting dan di ekspresi wajah, dan juga untuk di looknya aja ya. Tapi kalau untuk di bagian make up terus itu udah bukan bagian kita. Jadi tapi kita harus tahu make up itu seperti apa. Jadi misalkan kemarin saya pernah memerankan sebagai seorang penjahat yang di sini ada codetnya ya, codet di sini. Codet itu digambar sama tim art make upnya ya, make up artisnya. Tapi kita harus berpikir kalau kita punya luka di sini, minimal kita tidak akan pernah bisa melihat dengan jelas seperti ini. Oke, mungkin kita yang ini agak sipit sedikit, atau mungkin agak mengerut karena mungkin nahan sakit, atau mungkin akibat luka yang begini ya. Jadi mata tidak sempurna untuk melihat jelas ya, gitu posisi mata maksudnya. Itu harus kita perhatikan, karena memang kalau di sini udah ada codet tuh luka begitu terus kita masih normal, itu agak aneh gitu menurut saya. Jadi kita harus sesuaikan aja. Itu yang penting, kita harus mengenal make up kita seperti apa, baju yang kita pakai itu seperti apa, karakter yang kita mainkan seperti apa, kemudian background story dari si karakter ini seperti apa. Itu aja. Jadi saya selalu tanya, atau pada saat reading itu penting banget ya, peran ini seperti apa, karakternya bagaimana, dan dulunya nih dia bagaimana, terus level suaranya seperti apa. Contoh misalkan begini, kayak seorang ayah nggak mungkin suaranya kayak saya begini, cempreng begini. Mungkin biasanya kan lebih berwibawa, tegas, terus agak berat suaranya. Jadi mungkin misalkan dia bilang ayah nggak setuju sama itu, misalnya ayah nggak setuju dengan itu, bisa seperti itu. Oke. Kemudian ada lagi yang ya kayak gitulah, level suara itu kita harus minta gitu, level suara yang diinginkan itu seperti apa gitu. Karena setiap peran yang kita mainkan minimal harus beda. Misalkan kita jadi seorang pelawak, kita seorang karyawan, kita seorang jagoan, kita seorang seorang ayah, seorang itu harus beda level suara. Kalau saya seperti itu, pengennya seperti itu. Jadi bisa dilihat di beberapa adegan, atau mungkin beberapa film atau yang iklan yang saya perankan, saya berusaha semaksimal mungkin untuk beda suaranya situ. Gitu. Jadi level suara cukup penting buat saya harus terus mainkan. Waktu itu saya juga pernah berperan sebagai cowok yang genit ya, om genit itu juga suaranya beda gitu ya. Jadi kayak misalkan, ayo kesini dong, ayo jangan malu-malu ya, kayak gitu. Menikmati aja, yang penting menikmati aja. Kalau peran itu kita harus menikmati, ikhlas aja menikmati, dan itu sebuah kehormatan buat kita sebagai seorang aktor yang mengalami dan mendalami sebuah sisi kehidupan sedikit saja, kehidupan dari peran yang kita perankan. Itu sangat luar biasa, sebuah kehormatan besar buat kita sebagai aktor bisa memerankan itu ya. Apapun itu tugas yang diberikan sutradara, kita harus siap berdasarkan skenario yang kita punya ya. Nah untuk adegan fighting saya akan berikan contoh. Ini contohnya videonya ya, silakan.
Nah itu tadi bagian contoh-contoh dari adegan fighting yang pernah saya lakukan. Dan hari ini akan lebih berat lagi, kita akan banyak koreo-koreonya, ada adegan lari, adegan fighting, ada adegan loncat juga, ada salto. Itu kita terus terang saya belum bisa salto gitu, jadi sekarang saya harus belajar dan harus tetap dalam karakter saya sebagai peran yang saya mainkan, tidak boleh lepas itu. Saya cuma pesan itu aja untuk teman-teman yang mulai merambah ke dunia acting ya, mulai terutama di bagian untuk seni peran yang fighting ya. Jadi jangan sampai lepas dari karakter itu aja. Dan satu tips lagi, jangan terpengaruh sama berpikir kalau kita akan lupa dialog gitu aja. Jadi dialog panjang tuh sebenarnya kita bisa siasati dengan kita kembali lagi mengikuti alur cerita dan background story dari si peran itu aja. Kita nggak akan bisa lupa, nggak akan bisa lupa ya dengan cara seperti itu, bahwa kita menjadi orang itu dan gimana cara dia ngomong adegan itu pasti nggak akan lepas jauh lah ya. Kita akan tetap ingat dialog kita. Oke teman-teman, untuk sekarang cukup sekian dulu. Selamat mencoba, silakan berekspresi, silakan berkarya. Seni peran adalah bagian dari seni yang tetap harus kita jaga kualitasnya ya, karena Indonesia semakin baik. Saya lihat film-film dan sinetron juga iklan-iklan semakin baik karena memiliki aktor-aktor dan semua kru film dan juga sutradara, produser yang baik-baik semua, hebat semua. Oke, thank you, sukses semua, sampai jumpa di puncak suksesan.